Oke, baik. Sebelum kita mulai, ini pelajarannya beda dengan yang lain. Ini pelajarannya coding. Kita akan belajar coding, tapi codingnya ini untuk pembicaraan sehari-hari. Sebelum mulai, semuanya saya persilakan untuk berdiri. Dapat membuat alternatif solusi secara kreatif dengan coding. Yang ketiga, dapat memilih dan menerapkan solusi yang terbaik. Yang keempat, dapat merefleksikan hasil solusi yang terbaik. Jadi setelah kita belajarnya, kamu tuh dapat memilih sebuah permasalahan, terus solusinya apa. Gitu ya. Kita akan nonton. Ini kartunya apa namanya? Conan. Kita lihat, Conan ini dia bisa memecahkan suatu masalah yang kompleks. Itu gak seorang ketik membuat strategi dan dia selalu siap melakukan dia selalu bisa dan ada untuk menjadi penawar situasi. Usianya yang baru menjadi 13 tahun sebelum dia Conan telah menjadi seorang Sergio karena telah membantu mencapai berbagai sesuatu di dalam. Nah, kita pastinya penasaran bagaimana anak remaja di usianya bisa membuat strategi dan kejelasannya dewasa. Conan atau Budo Shinichi bisa dibilang merupakan karakter yang dapat bangga yang kuat, baik dari segi ekonomi maupun popularitas. Orang tua Conan sendiri berbagai bukan orang biasa. Kedua adalah orang yang sengaja adalah Budo satu, seorang polisi istri yang sering membantu polisi dalam menyelesaikan kasus kejahatan sehingga dirinya
mabuk di beberapa kasus terdapat kecelakaan kedua Conan cukup terbalik dengan pemuda terbang anime detektif Conan diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Ini ditulis dan digambar oleh Suwaya. Manga ini pertama kali diterbitkan di majalah Shonen Sunday, terbitan Shogakukan pada tahun 1994 di Jepang, dan versi animenya pertama kali tayang di Jepang pada tahun 1999. Sebelum tayang di naskah, dan saat ini ditayang, jumlah episode anime Conan yang sudah dirilis telah mencapai 1.146 episode. Selain itu, detektif Conan juga telah diadaptasi ke dalam beberapa film drama televisi beberapa. Sebenarnya, detektif Conan merupakan salah satu serial anime yang sangat populer. Bahkan saking populernya karakter ini sebagai di Jepang, ia menjadi maskot para penegak dunia dan para masyarakat Jepang supaya di awal cerita, Conan dikenal sebagai guru sendiri, seorang detektif asal apa yang terjadi jika apa tugas detektif sebenarnya? Apa yang menyebabkan seorang detektif bisa memecahkan kasus atau sebuah permasalahan? Itu pertanyaannya adalah apa sih detektif itu? Kenapa dia bisa memecahkan masalah? Karena dia melihat suatu masalah dan mencari solusi yang paling efektif. Sama detektif Conan juga gitu. Dia mencari sebuah masalah atau dia ada masalah, terus dia nyari solusinya. Kalau di kita, polisi kita atau setiap orang, tapi kalau ada masalah itu tidak dilihat dari sisi yang lain. Kita lihat, wah kamu nih yang lakunya. Kalau ada gadget kita hilang, wah kamu pencurinya. Detektif Conan tidak seperti itu. Dia melihat dari sisi yang lain. Melihat nih kenapa pensil ini bisa hilang. Pensil ini hilang kenapa? Kok bisa hilang kenapa? Kalau kamu kan enggak, wah udah biasa nih. Ini orang ini suka ini. Nanti dia nih yang pelakunya. Nah kalau ada yang bersikap seperti itu, berarti dia bukan berpikir secara efektif. Dia berpikir secara cepat. Wah nih, gua aja deh yang salah. Yang salah. Pemikirannya adalah, ini kenapa pensil bisa hilang? Saya taruhnya di mana? Letaknya kapan? Hilangnya kenapa? Perlu hilangnya ada siapa? Itu yang harus kita paham ya. Jadi dalam berpikir sekarang jangan berpikir bahwasanya ini yang orang ini yang suka. Soalnya detektif memiliki kemampuan berpikir logis. Logis itu adalah yang benar-benar, oh ini terjadi nih, oh ini yang terjadi nih. Jangan berpikir kira-kira kayak ukur, ah kayaknya juga nih kayaknya, wah kayaknya punya juga kebiasaan nih. Gitu. Itu tidak berpikir secara berpikirnya logis. Oh kalau bukan dia, berarti ada sesuatu nih. Oh hilang itu mungkin bukan isu nih, mungkin saja ketinggalan. Kadang-kadang kan suka begitu kita nunggu orang, ini prinsip gua nih, ini karena punya saya nih. Padahal prinsip itu gak cuma satu diproduksi, tapi untuk macam masalah yang rumit seperti detektif kita juga bisa menerapkan secara pikir logis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya kamu bikin teh, tahu teh? Teh manis? Bisa cara bikinnya? Apa dulu yang harus dilakukan? Air, terus diapain? Direbus, terus siapin apa lagi? Gelas, terus isi gula, terus masukkan teh, terus buang airnya, terus aduk-aduk. Kalau es teh manis sama juga, tinggal ditambahin dengan es batu. Itu cara berpikir simpel, cuma bikin es teh doang atau teh manis doang, tapi itulah cara berpikirnya berurutan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau mengerjakan suatu pekerjaan misalnya matematika ada rumus, tapi kerjanya secara Sekarang kita akan lihat cerita tentang Gagal yang cerdas. Ini Gagal, dia bukan detektif yang hebat dalam memecahkan masalah, tapi Gagal juga punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam problem solving. Di Jepang, Gagal pernah menggunakan lampu lalu lintas untuk memecahkan kacanya. Dia punya kaca, tapi dia nggak bisa mecahin karena dia cuma punya palu. Dia nggak punya tangan, tangannya digunakan jadi sayap. Punya kaki tapi nggak bisa, tapi dia gunakan lampu lalu lintas untuk memecahkan kacanya dia. Dan mereka menjatuhkan kacanya dan menunggu mobil lintas. Jadi dia punya kaca di dalamnya untuk mobil lintas. Ya,
jangan main asal. Ini jangan main asal. Ajar, tapi apa? Dipikirkan secara logis bagaimana caranya. Kalau ada tugas matematika sulit, pikir dulu. Burung aja yang sulit, mau usaha nggak? Berarti kami bisa nggak usaha kalau ada sesuatu yang sulit? Jangan jangan ngeluh, jangan putus asa. Kalau apa, aduh jangan deh Pak, saya nggak mau ngerjain. Boleh nggak gitu? Salah sama dia. Oke? Ice breaking. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya adalah kita akan bermain. Ini bermainnya adalah bermain tentang gamesnya ini tentang coding. Coding adalah data. Jadi bagaimana caranya? Kamu suka main game kan? Bagaimana caranya si orang tadi pindah ke sini? Oke ya, ini bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau gerak majunya sekali dia cuma sampai di caranya berapa kali? Bisa? Bisa. Ada kelompok ya, bawa 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Ini kita udah mulai. Bagaimana caranya? Ini manusia ini bisa sampai ke finish. Ini jalannya sekali, belok kiri, 2 kali, belok kanan, kali. Tapi dia lagi di sini dia cuma sampai berapa step, nggak boleh lebih. Oke ya, ada step-stepnya. Jadi kalau udah sampai banyak, kamu taruh. Ada batasnya. Nanti kalau udah nggak bisa naruh lagi, berarti sudah stop. Kamu nggak boleh naruh lagi. Gitu ya. Di sini ada belok kanan, ada belok kiri. Sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Jadi kita sudah berpikir logis ya. Bagaimana caranya? Ini orang bisa sampai sini. Pertama apa? Maju. Terus belok kiri. Maju lagi. Maju sekali 2 kali. 2 kali. Terus belok kanan. Terus sudah? Berarti jalannya sekali atau 2 kali? Ulangi. Soal yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai. Saya akan bahas lagi. Repeat until artinya dia akan berulang-ulang terus tanpa henti. Repeat until. Ini karena jalan terus, kan dia cuma apa? 2 blok doang, jadi hanya sampai 2 blok lagi. Nanti dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya digunakan repeat until. Tapi kamu taruh dulu pertama. Kalau ada kata-kata repeat, berarti berulang terus. Itu ya kalau ada repeat nanti. Sekarang kerjakan. Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang gemar main game bisa? Pertama apa dulu? Saya bisa? Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Biar bisa jalan cuma 5 blok, berarti cuma 5 kali geser. Ada yang nyoba? Ada yang mau nyoba? Ada yang nyoba aja. Kalau salah nggak apa-apa. Kita nyoba ya. Ini caranya berpikir logis dalam kehidupan sehari. Logis, kita bikinnya logis. Kalau kebalik berarti nggak bisa. Berarti urutannya salah. Urutannya harus benar. Siapa yang bisa? Siapa nih? Nah, dulu aja ya. Kalau kalian mau berarti saya yang nyuruh nih. Nah, bisa. Coba nih kita coba.
Repeat lagi ya, artinya berulang-ulang. Terus maju terus, belok kiri terus, maju terus, lagi, gitu, jalani. Salah, ulang lagi, maju, jaga, ulangi dari awal. Soal selanjutnya, siapa yang bisa maju, belok terus lagi. Urutannya harus benar. Kenapa? Batas blok ini. Maju 2 kali, belok kiri terus lagi. Siapa yang mau? Tadi jago dan benar. Meja nggak usah takut karena sebuah sesuatu yang belum pernah kita coba, jangan takut. Atau saya suruh. Nah, kita suruh ya, Panji. Coba kita suruh. Bisa pasti. Levelnya sampai level 10. Level 10 yang paling suka. Sudah? Salah. Apa Panji sudah bisa? Siapa lagi? Lagi yang dipisahkan atau saya yang nunjuk nih? Apa? Apa? Oke, coba modeling. Gak apa-apa, coba. Ini jangan malu-malu kalau salah. Apa itu bisa? Apa interaktif kan? Kita coba lagi. Memang bisa. Jangan cuma main game yang ini aja. Ini namanya game bro. Codingnya ini nih. Ini pikiran kita harus logis dan berurutan. Ini yang disebut dengan coding. Berurutan komputasi. Ya, kamu tahu. Sudah, jalankan programnya. Ada lagi? Gereja lagi boleh. Penasaran? Boleh itu Reza boleh lagi. Gak apa-apa. Yang penting kamu tuh mau belajar ini coding. Coding yang kamu. Ini coding apa sih? Nah ini coding. Coding yang kamu lihat ini yang ini. Kita bisa menjalankannya sendiri. Oke, coba. Oke. Salah nih, kita bisa mengulangnya lagi sehingga benar-benar nggak usah takut salah jika salah itu dalam bentuk belajar ya. Cara adalah lurus belok kiri, lurus belok kiri, lurus belok lagi kiri, terus belok. Yang ini jika dia, ini artinya adalah jika memang bukan belok kiri, dia akan belok kanan. Jika bukan belok kiri, dia belok kanan. Kita coba dulu ya. Jika ini kan jika dia bukan belok kiri, maka dia belok kanan. Jika memang tidak belok kiri, maka belok kiri. Coba kita jalan dulu. Nah, itu ada kayak ada sinyal. Itu ya. Jika kepalanya di sana, maka dia ini. Misalnya dia kiri, dia kiri. Dia terjalan. Kenapa? Dia nggak ada gerakan
jalan, tadi ada kelihatan. Ini intinya adalah jika dia melihat itu bukan kiri, itu akan jalan. Oke, jika dia lihat kiri dia akan jalan kiri. Tapi kalau dia lihat, oh ini bukan kiri nih, ya udah. Oh gitu. Atau dia sesuai dengan kepalanya. Jika kepalanya dia lurus, dia jalan lurus. Tapi cukup. Kenapa? Gak pakai yang adanya di. Kalau pakai itu beda lagi. Dia akan jalan lagi. Stop. Karena kepala dia sesuai dengan kepalanya. Karena kepalanya maju, dia hanya melihat kepalanya aja. Oke, dari sini paham ya? Kalau kita ganti, kalau kepalanya kiri, dia tidak kiri. Itu bisa dibantu nanti. Bisa ya, pahamin ya? Lihat kepalanya. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? S-breaking-nya ini berpikir secara logis. Kan kamu suka game, suka main game Roblox, suka main game apa lagi? Mobile Legends, pintar kan? Nah sekarang yang ini, loh coding itu bagaimana sih Pak? Coding itu ya bikin berjalannya sesuatu. Sudah tahu? Jalan terus, belok kiri, belok kiri, belok kiri, kiri lagi. Bisa? Bisa? Coba, tekan lagi. Dia cuma 53 ya, jadi nggak boleh lewati 5 berpikir. Dia cerdas kan, suka main kan, coding ya. Kalau mau webnya ini dimainin, ada webnya. Kamu kalau main di mana? Blog3.games. Itu kalau mau mainin di rumah, ada webnya. Oke, S3-nya kita stop, nanti kamu mainkan di rumah. Kalau sudah ada jawabannya kasih ke saya. Kita akan lanjut lagi ke national S3. Ini adalah tugas kelompok. Jadi ada di dalamnya ada beberapa bagian. KPD, program kerja kelompok kamu. Sudah? Berarti nanti bikin nama kelompoknya dengan nama kamu sendiri, nama kelompoknya dan kelasnya. Yang pertama, tugas kelompok kamu yang pertama, ini namanya apa? Apa? Namanya apa? Menentukan ini ada jalan berikutnya. Kamu menentukan bagaimana ini manusia bisa masuk ke rumahnya. Jalurnya boleh kamu pakai pensil, boleh juga pakai jalurnya ini kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan duduk di sini. Cari jalan yang benar, di jalur yang benar. Kalau dapat yes. Ini pakai pengen atau pakai pensil yang udah dapat. Sudah dapat lagi. Nama kelompoknya kelompok 1 kelas. Ini gantian. Beda-beda. Beda-beda. Good. Ada yang bikin apa ya?
nih? Lebih pendek dari ya. Sudah, lebih pendek dari saya mau baca aja. Dari gratis. Tetapi lebih pendek dari KL. Ya, kalau kamu pilih nomor 1 berarti nomor 1 yang di ini. Kalau yang nomor 1-nya lain cocokkan ya. Ya, kelompok yang lain silakan duduk di tempat yang masing-masing. Kelompok yang lain, ayo kelompok yang lain. Ini dibahas. Ya, dibahas yang pertama. Misalnya contoh. Bilang gini, Assalamualaikum, nama saya kami adalah kelompok dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang ini hari ini. Ini jarak yang kami peroleh. Yang kedua, ini 7. Aku cocokin berapa salah? Ya, itu urutannya. Yang terakhir adalah ini jarak. Oke? Terima kasih ya. Kelompok 1 silakan duduk. Kelompok 1 duduk di depan. Duduk. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini adalah jalur yang kami buat. Mungkin jalurnya, apakah ada yang beda dengan kalian jalurnya? Pasti beda karena jalurnya itu banyak. Ada yang kayak mungkin mereka dari bawah, ada yang mungkin saya nggak kayak gitu pak, nggak apa-apa. Yang penting aku sudah pakai yang lebih. Oke, lanjut yang kedua. Tunjukin jawabannya masing-masing. Apakah sudah sama? Yang pertama jawabannya adalah 12. Kalau 12 itu terdiri dari apa aja warna bajunya? Biru warnanya apa? Biru angkanya berapa?
Baik, dengarkan baik-baik. Kita cara berpikirnya berpikir yang logis. Kenapa ada tugas terakhir yang sekarang? Agar kamu bisa berpikir secara logis. Semuanya bisa jadi gambar, tapi semuanya memilih jalan yang kamu paling efektif. Yang pertama, kalau kamu memilih angka 1, berarti angka 1 itu akan lebih banyak daripada angka 0. Jika kamu melihatnya dari sisi yang dia bilang tadi, saya nilainya satu aja nih. Saya akan vitamin. Oh, satunya saya vitamin. Kalau satu itu akan lebih banyak. Yang kita ini berarti yang mana? Yang warna, yang angka ke supaya apa? Supaya lebih efektif. Jadi jika ada suatu masalah, carilah yang lebih efektif. Yang kedua, kenapa ini banyak salahnya? Kita akan bahas. Yang pertama yang kita cari adalah yang menjadi patokannya. Yang pertama adalah Peggy, yang menjadi patokannya. Yang kedua adalah Nel, itu patokannya. Peggy yang harus Nel pendek. Garis lebih pendek dari Nel, tetapi lebih tinggi dari Nel. Garis taruh di sini. Kenapa? Karena tadi si Nel udah kita tentuin. Lihat. Davis lebih pendek dari air, tetapi lebih tinggi dari Nel. Karena Nel udah kita taruh, berarti Davis ada di sebelahnya. Oke? Yang kedua, Rio lebih tinggi dari Davis, lebih tinggi dari Davis. Rio lebih tinggi dari Davis. Kata bilang sama Davis, tapi kita udah nemuin nih. Berarti dia lebih tinggi, ada di sebelahnya. Rio. Tetapi lebih pendek dari air, lebih pendek dari air. Yaelnya taruh. Yael tidak lebih tinggi dari Teddy, tidak lebih tinggi dari Teddy. Bukan berarti si Yael ada letaknya di sini. Katanya tidak lebih tinggi dari si Teddy. Ada satu orang yang tidak disebutkan di sini. Siapa dia? Isuki. Jadi Isuki adalah sisanya. Kalau dia bilang, kalau di sini kayak ini kamu berfokus Yael tidak lebih tinggi dari berfokus di Yaelnya saja, maka kamu harus letak Yaelnya di sini. Ya kan? Karena Yaelnya ini tidak berfokus, maka kita taruh Yaelnya di sebelah. Ya. Nah yang ini, oke ya sampai sini, paham semuanya? Oke. Dari sekian banyak yang kita pelajari, coding adalah bukan sesuatu yang kita buat menjadi sebuah game yang asik. Pak, berarti kalau coding itu adalah sesuatu game yang asik. Enggak, tapi coding adalah kita membuat game itu sendiri. Kita adalah memecahkan suatu masalah itu sendiri. Biasanya kita memecahkan suatu masalah matematika itu adalah dengan cara satu, pakai kalkulator. 2, malas ngerjain. 3, gak mau ngerjain. Tapi dengan adanya coding itu bukan berarti kita sepenuhnya saya akan ngeluarin ini saya ngajarin kalian. Tidak. Coding itu adalah bagaimana cara kita menggunakan alat elektronik itu sendiri. Alat elektronik itu kita gunakan buat apa? Buat belajar, buat membantu kita, buat apa? Buat main game, atau buat yang lain, atau buat yang menggoda orang lain, atau bahasanya yang jelek untuk orang lain, bahasa kasar. Apakah itu yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang kita gunakan untuk misalnya siapa yang kenal ChatGPT? Apa? ChatGPT kenal Gemini. Itu membantu kalian untuk mengerjakan soal. Tapi ChatGPT sama Gemini jawabannya tidak 100% benar. Nanti jika kamu